Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Sahabat-sahabatku sekalian, puji serta syukur kita mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan dan karunia kepada kita semua, yang sejak kita lahir sampai dengan detik ini begitu banyak kenikmatan itu kita terima dan tidak akan pernah bisa kita menghitungnya. Salawat serta salam mari senantiasa kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku sekalian, barangkali kita bisa menengok apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di belahan bumi Palestina. Mereka sampai dengan detik ini tidak bisa merasakan kenikmatan, kebebasan, kemerdekaan sebagai seorang warga negara. Padahal mereka tinggal di negara mereka sendiri. Mereka lahir di wilayah mereka sendiri. Tetapi tidak bisa merasakan kenikmatan dan kebebasan sebagai seorang warga negara yang bebas. Sahabat-sahabatku sekalian, berbicara konteks warga negara, 2 bulan ke depan kita akan bertemu dengan sebuah acara pesta demokrasi di negara kita. Dan kita sebagai seorang warga negara yang baik tentu saja perlu dan wajib bahkan untuk mendukung kegiatan ini supaya bisa sukses, sehingga bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas yang akan menjadi pemimpin kita ke depan. Sahabat-sahabatku sekalian, sayangnya dalam beberapa episode pergelaran kontestasi pemilihan ini seringkali terjadi begitu banyak berita-berita hoax yang beredar, berita-berita palsu yang beredar, yang kemudian berita palsu tersebut bisa menyebabkan pembunuhan karakter terhadap seseorang. Bagaimana Islam melihat dan menuntun kita terkait dengan hal ini? Kita bisa menemukan jawabannya dalam Quran surat ke-49, yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat ke-6. Di dalam Al-Quran kita bisa menemukan di bagian sebelah atas paling kiri yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik dan membawa berita, maka kalian bertabayunlah. Profesor Dr. Quraish Shihab menyebutkan, arti kata tabayun itu adalah kegiatan kita melakukan meneliti apakah berita itu betul sesuai dengan faktanya, memverifikasi dan memvalidasi kebenaran sebuah berita. Apa yang terjadi kalau kemudian kita tidak melakukan verifikasi dan validasi terhadap kebenaran sebuah berita itu? Tiba-tiba kemudian kita sharing saja tanpa pernah kita saring. Bisa jadi orang yang disebutkan dalam berita itu mendapatkan kerugian. Dan ini pun disebutkan dalam sambungan ayat yang tadi. Tusibu qauman bijahalah. Jangan sampai terjadi kondisi di mana terjadi kerugian suatu kaum yang disebabkan oleh kecerobohan ataupun juga kebodohan kita. Dan lebih jauh dari itu disebutkan dalam penutup ayat tadi, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai kemudian kita mendapatkan kerugian atas apa yang kita lakukan. Kita menyesali perbuatan kita. Bayangkan, ketika perbuatan itu kita lakukan, kemudian orang yang diceritakan pada berita bohong itu mendapatkan kerugian karena tiba-tiba kemudian dia hancur keluarganya, terjadi pertengkaran, hancur reputasinya karena berita-berita bohong yang disebarkan oleh kita. Dia kemudian menuntut balik kepada kita atas pencemaran nama baik melalui berbagai macam perangkat undang-undang yang hari ini ada di negara kita. Dan bahkan lebih jauh dari itu, bayangkan
Bagaimana kalau orang tersebut kemudian datang di mahkamahnya Allah suatu saat nanti di akhirat dan kemudian menuntut keadilan kepada Allah, dan Allah yang maha hakim, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha adil memutuskan kemudian kita bersalah dan harus menanggung dosanya, dimasukkan kita ke dalam akhirat. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, sebagai muslim yang ideal, marilah kita sambut pesta demokrasi di Indonesia di tahun 2024 yang akan kita jelang kurang lebih 2 bulan ini dengan penuh kegembiraan, dan mari kita jauhkan diri kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat dengan menyebarkan berita-berita yang hoax. Tetapi yang harus kita lakukan adalah mari kita memverifikasi, memvalidasi, bertabayun terhadap setiap informasi yang kita terima, dan kita tidak akan pernah melakukan sharing sebelum saring. Demikian sahabat-sahabatku sekalian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.